Kita belajarnya cari yang ayat pendek-pendek saja supaya durasinya tidak terlalu lama. Kemudian juga kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk memudahkan saudara semuanya dalam belajar mengajinya. Nah, jadi huruf qalqalah itu apabila dia sukun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Quran. Di sini kami akan betul-betul bantu saudara semuanya yang berniatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya sehingga dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan memahami ilmu tajwid. Kemudian juga yang bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata, semoga secepatnya bisa lancar membaca Al-Qur'annya. Kita belajarnya cari yang ayat pendek-pendek saja supaya durasinya tidak terlalu lama. Kemudian juga kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk memudahkan saudara semuanya dalam belajar mengajinya. Baik, langsung kita ke Al-Qur'annya. Baiklah saudaraku semuanya, sekarang di depan kita sudah ada Al-Qur'annya ini. Kita kali ini akan belajar mengaji pada surah Al-Baqarah ayat 65. Di sini kami akan bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, seperti biasa, kami sangat-sangat menyarankan untuk kiranya saudara semua sambil membuka Al-Qur'annya juga di rumah. Baik, yang pertama di sini ada huruf dal yang sukun atau huruf dal yang dibaca mati. Nah, tanda sukun itu seperti ini. Nah, perhatikan ini tanda sukun. Nah, silakan saudara perhatikan di samping. Huruf dal itu termasuk daripada huruf qalqalah. Nah, jadi huruf qalqalah itu apabila dia sukun maka dipantulkan. Nah, karena huruf dalnya ini sukun maka bacanya dipantulkan. Walaqad. Nah, seperti itu. Kemudian huruf dal ini termasuk kepada qalqalah sugro atau qalqalah kecil karena dia berada di tengah kalimat. Kemudian juga huruf dalnya ini dia sukun dengan sendirinya, bukan sebab kita sukunkan. Nah, begitu. Maka huruf dal ini termasuk pada qalqalah sugro. Yang terpenting kita tahu bahwasanya huruf dal ini huruf qalqalah begitu. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf 5 di samping itu, apabila dia sukun maka dipantulkan. Walaqad alim. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan di samping huruf mim sukun atau huruf mim yang dibaca mati didengungkan hanya pada dua tempat. Yang pertama yaitu apabila ada huruf mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf ba, maka itu didengungkan, hukumnya ikhfa syafawi. Apabila ada huruf mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf mim maka didengungkan, namanya idgham mimi. Tapi selebihnya jika berjumpa dengan huruf mim sukun di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi, maka dibaca jelas tidak berdengung.
Ini ada huruf mim sukun, di depannya berjumpa dengan huruf ta. Nah, tadi yang berdengung apabila ada mim sukun depannya berjumpa huruf ba, depannya berjumpa dengan huruf mim. Karena di sini ada huruf mim, di depannya berjumpa dengan huruf ta, maka tidak dibaca dengung. Izhar syafawi nama hukumnya. Maka dibaca alimtumul ladzi. Jangan dibaca alimtumul ladzi. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, salah, tapi dibaca jelas alimtumul ladzi. Kemudian di sini ada ya sukun. Di belakang daripada huruf ya sukun ini berbaris ke bawah. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di samping, yang di kotak warna hijau. Apabila ada huruf ya sukun, kemudian di belakang daripada huruf ya sukun tersebut hurufnya berbaris ke bawah, maka huruf yang berbaris ke bawah yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun dibaca panjang. Ini zi-nya ini dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya yang sukun. Nah, begitu. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw. Ada huruf nun sukun. Nah, tanda nun sukun ini di mushaf Madinah tidak ditulis, tapi kalau di mushaf Indonesia pasti itu ditulis. Makanya saudara semuanya sambil membuka Al-Qur'annya juga di rumah. Sengaja kami menggunakan mushaf yang berbeda ini supaya kita sama-sama bisa. Kita sama-sama bisa dan lancar membaca Al-Qur'an mushaf Indonesia atau Al-Qur'an terbitan Indonesia, kemudian tidak kebingungan ketika membaca Al-Qur'an mushaf Madinah. Di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Perhatikan di samping. Huruf kaf termasuk kepada huruf ikhfa hakiki dan tergolong kepada ikhfa hakiki ab'ad. Jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia ikhfa hakiki ab'ad, maka dengungnya dia lebih tinggi. Jadi lebih condong berbunyi eng. Minkum. Nah, seperti itu. Didengungkan, ditahan dulu atau dipanjangkan suaranya kira-kira 2 ketukan. Minkum. Nah, begitu. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf depannya huruf apa, begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan lagi di samping. Tadi sudah kami jelaskan bahwa huruf mim sukun berdengung hanya pada 2 tempat. Mim sukun di depannya ada huruf ba, mim sukun di depannya ada huruf mim. Tapi selebihnya jika ada mim sukun di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi dibaca jelas, tidak berdengung. Maka ini dibaca minkum fissab. Nah, jangan dibaca kum. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, tapi dibaca jelas. Minkum fissab. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ba lagi, ya. Huruf ba yang sukun atau huruf ba yang berbaris mati. Perhatikan lagi di samping. Huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf ba. Apabila dia sukun maka dipantulkan. Maka ba ini karena dia sukun maka dipantulkan. Fissabti faqul sab. Nah, mantul seperti itu. Fissabti faqulna. Kemudian di sini ada huruf nun berbaris ke atas. Di depannya ada alif. Nah, mana alifnya? Nah, ini yang kaki ke atas ini huruf nun, terus dia memiliki kaki ke atas nih. Nah, ini adalah alif yang disambung dengan huruf nun. Perhatikan tanda rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita menemukan alif, ya, tapi ini alif yang tidak memiliki baris atau alif yang tidak ada harokatnya. Karena di mushaf Indonesia itu ada alif yang dikasih baris. Nah, kalau saudara membaca Al-Qur'an kemudian ada alif dikasih baris ke atas kah, ke bawah kah, atau dia baris dhammah, maka itu adalah huruf hamzah. Huruf alif itu dia tidak memiliki baris. Nah, seperti itu. Maka di sini ada huruf nun sukun berbaris ke atas, kemudian di depannya
ada alif, maka huruf nunnya ini dibaca panjang. Huruf nun ini dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang alif. Nah, maka ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Dibaca faqulna lahum. Nah, dipanjangkan seperti itu. Jangan dipanjangkan yan, jangan dibaca faqulna lahum. Nah, itu salah. Cukup 2 ketukan. Faqulna lahum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Di belakang, di depannya berjumpa dengan huruf kaf. Nah, ini namanya izhar syafawi. Nah, karena dia tidak berjumpa dengan huruf ba di depannya, tidak berjumpa dengan huruf mim di depannya, maka dibaca jelas karena dia izhar. Lahum kunu, lahum kunu. Nah, jangan dipanjangkan. Jangan dibaca lahum, nah jangan, tapi dibaca jelas. Lahum kunu. Kemudian di sini ada huruf wa sukun. Nah, huruf wa sukun, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila ada huruf wa sukun, di belakang huruf wa sukunnya berbaris dhammah, maka huruf yang berbaris dhammah yang posisinya tepat berada di belakang wa sukun dibaca panjang. Karena huruf kafnya ini berbaris dhammah nih ya. Baris dhammah itu seperti ini, kemudian posisinya di belakang huruf wa yang sukun, maka kunya ini dibaca panjang. Namanya mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kunu qiradatan. Sama juga dengan huruf nu ini. Nu ini dibaca panjang karena di depannya ada huruf wa sukun dan nu-nya ini berbaris dhammah, maka nu ini juga dibaca panjang sama dengan ku ini tadi. Namanya mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kunu qiradatan khasiin. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada baris 2. Nah, baris 2 ini disebut juga dengan baris tanwin. Kalau baris 2 ke atas kah, baris 2 ke bawah kah, atau baris depan yang ada kurungnya tuh, itu sama tuh. Kalau itu dhammah tain, kalau ini namanya karena ke atas dia fathah tain, kalau ke bawah dia kasroh tain. Nah, intinya baris 2 itu baris tanwin. Nah, seperti itu. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan baris 2 atau baris tanwin atau berjumpa dengan nun sukun, lihat-lihat di depannya huruf apa gitu ya. Kebetulan di sini ada baris tanwin berjumpa dengan huruf kha. Perhatikan di samping huruf kha termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka maka tannya di sini dia dibaca jelas, tidak berdengung. Maka dibaca qiradatan khasiin karena dia izhar halqi. Jangan dibaca seperti ini. Qiradatan khasiin. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, salah. Tapi dibaca jelas. Qiradatan khasiin, seperti itu. Kemudian di sini ada hamzah. Hamzah kemudian dia berbaris ke bawah. Nah, kemudian di belakangnya, di depannya ada huruf ya yang sukun atau huruf ya yang dibaca mati. Kalau menemukan ya sukun di belakangnya berbaris ke bawah ya, maka huruf yang posisinya di belakang huruf ya apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Kemudian dia di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan, maka ini namanya mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Nah ini terlewat di sini. Kho ini dibaca panjang. Qiradatan khasiin. Kenapa kho ini dibaca panjang? Perhatikan tanda mad yang nomor 1 di bawah. Salah satu tanda mad itu apabila ada alif kecil, kemudian alif kecil itu dia berdiri di atas huruf. Nah, ini di atas huruf kho ada alif kecilnya ini.
Nah, maka ini termasuk daripada tanda panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atas huruf tersebut ada alif kecil berdiri ke atas, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka kha ini dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, khasiin. Nah, begitu. Ini kenapa dibaca khasiin? Kenapa tidak dibaca khasiina? Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti di huruf yang tidak memiliki tanda panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Ini kita akan membaca Al-Qurannya di sini nih, dan kita berhenti nih pada huruf nun, khasiin. Kita berhenti pada huruf nun. Huruf nun ini karena dia tidak memiliki tanda panjang, maka karena kita berhentinya di huruf nun, maka huruf nunnya disukunkan atau dibaca mati. Maka dibaca khasiin. Jangan dibaca khasiina, jangan. Tapi dibaca khasiin. Seperti itu. Sekarang sama-sama kita ulang lagi dari awal. Saudara juga sambil membaca juga di rumah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Sadaqallahul azim.